Nah, sekarang biasanya ada, nah kalau yang sudah punya anak bagaimana? Nah, solusi untuk melakukan hubungan intim ketika sudah memiliki anak, ya jangan sampai melakukan hubungan intim dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Apa kabar sobat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana sudah sampai pada bab tempat untuk berhubungan intim itu sebaiknya yang seperti apa, atau sesuatu perkara yang harus dihindari pada tempat untuk melakukan hubungan intim itu seperti apa. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Faslun ay hada faslun utawi iki iku ana suwijine fasal fi dzikri ma ing dalem nerangake perkara yutlabu kang den suprih apa ma minal adabi saking nyatane saking tata krama halatal jima ing dalem tingkah jima wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono adabe jima. Nah, di sini masih akan menjelaskan bab etika berhubungan intim antara suami dan istri. Nah, etika itu macam-macam ya, bisa tempatnya, bisa gayanya, bisa posisinya, bisa pakaiannya, itu namanya etika untuk melakukan berhubungan intim atau hubungan seksual. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam lan ngerti ya sapa sira bi anna sunnatal jima'i kelawan sak temene kesunahane jima. Fi maudi iku tetep ing dalam panggonan yukminu kang den sentosake min samai apa saking krungu. Nah, yang pertama di sini dijelaskan adalah kesunahan untuk melakukan hubungan intim itu adalah diusahakan dilakukan di tempat yang aman dari pendengaran orang lain, ya. Jadi yang aman, benar-benar aman dari pendengaran orang lain. Jangan sampai ada seseorang yang mendengar ketika kita melakukan hubungan intim dengan pasangan kita atau hubungan seksual dengan pasangan kita, ya. Hisin rupane awa-awaan wasotin lan swara haka sohi ngalapo sira he koncoku wala yakun lan ojo ono hunaka iku tetep ing dalem kono panggonan ahadun sapa wong suci fal takbala mongko matepo sira. Nah, untuk melakukan hubungan intim baik dengan suara keras ataupun suara pelan, ya, jangan sampai ada seseorang pun ketika kita sedang melakukan hubungan intim ataupun hubungan seksual dengan pasangan halal kita, ya. Diingat-ingat itu. Nanti kalau ada seseorang yang benar-benar mengetahui kita melakukan hubungan intim, nanti ada yang mengikuti, jadi berbahaya, ya. Jadi usahakan ketika melakukan hubungan intim jangan sampai ada siapapun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbara awe habar sapa rahimahullah taala Kiai Nadim rahimahullah taala anal matluba ing sak temene kang den supre halatal jima yang dalam tingkah jima Allah yakuna iku yen ora ana ma'ahu iku tetep sertane lanang fil baiti ing dalam omah sapa ahadun wong suci walau tiflanan senajan anane ahad iku rupane bocah sohiron kang isik cilik, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Kiai Nadim bahwa melakukan atau akan ketika melaksanakan hubungan intim antara suami dengan istri sebaiknya dilakukan tanpa ada satu orang pun, meskipun di situ ada seorang anak yang masih kecil, ya. Nah, sekarang biasanya ada, nah kalau yang sudah punya anak bagaimana? Nah, solusi untuk melakukan hubungan intim ketika sudah memiliki anak, ya jangan sampai melakukan hubungan intim dalam satu kamar yang ada anaknya itu. Anak sedang tidur terus di bawahnya kita melakukan hubungan intim, melakukan posisi yang enak-enak, mantap-mantap dengan pasangan kita yang sudah halal. Jangan sampai seperti itu. Usahakan kita mencari kamar yang di sebelahnya atau dan tempat yang memang benar-benar jauh dari jangkauan anak tadi atau anak kita, ya. Itu yang harus dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika kala wis dawu fil midkhali ing dalam kitab midkhal fa in kana mongko lamun ana lahu iku ketuwene wong hajatun apa hajat ila ahlihi maring ahline man fasunatu mongko utawi tuntunan utawa kesunahan almadiyatu kang wis kliwat apa ma almadiyatu kang wis kliwat ing dalem mengkono almadiyatu kang wis kliwat fi dalika ing dalem mengkono jima, ya. Nah,
Di sini dikatakan dalam kitab Al-Midkhal ya, kitab Al-Midkhal, jika seorang suami ingin menggauli istrinya, maka sesuaikan dengan tradisi atau kesunahan yang sudah-sudah, jangan sampai membangkang atau berbeda dengan kesunahan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, apa saja tradisi yang sudah-sudah itu atau kesunahan yang sudah dilakukan atau sudah diajarkan oleh Rasulullah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah yakuna iku yanto ora ono fil baiti ing dalem omah sapa ghairu zaujatihi kang saliyane bojone zaud au jariyatihi utawa pembantune zaud. Inna dzalika karena sak temene mengkono-mengkono jima auratun iku aurat wal auratu hali utawi aurat ya ta'ayyanu iku fardhu ain satruha apa olehe nutupi aurat indah wis rambung. Nah, jadi di sini dijelaskan dalam kitab Al-Midkhal ya, ketika pasangan yang sudah halal ingin melakukan hubungan intim ataupun hubungan seksual dengan pasangannya, itu usahakan melakukan hubungan intim yang sudah diajarkan oleh kesunahan-sunahan Rasulullah yang benar-benar sudah terjadi atau sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, diantaranya apa? Itu jangan sampai ada satu orang pun ketika untuk melakukan hubungan intim di dalam rumah, jangan sampai ada satu orang pun selain istri ataupun budak perempuannya. Di sini dijelaskan au jariyatihi itu adalah budak perempuannya. Kalau sekarang itu namanya pembantu, kalau dulu itu namanya budak perempuan. Beda pembantu dengan budak. Kalau budak itu sistemnya adalah dibeli. Kalau pembantu itu sistemnya ya dibayar, bukan dibeli. Lantas milik kita itu tidak. Itu kalau budak itu baru dibeli, akhirnya berhak untuk kita miliki. Jadi kalau budak itu boleh dilakukan ya, untuk dilakukan apa saja lah intinya ya, dilakukan apa saja itu namanya budak. Tapi kalau pembantu tidak boleh dilakukan apapun, bahkan kita harus membayarnya kalau pembantu itu ya. Nah, jadi jangan sampai ada satu orang pun ataupun seseorang ataupun budak perempuannya. Karena apa? Karena itu adalah ketika melakukan hubungan intim pasti akan bugil ya, pasti akan kelihatan semua auratnya, dan aurat itu wajib hukumnya untuk ditutupi ya. Itu pokok permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sapa Ibnu Burhan, rupane Imam Ibnu Burhan fi ba'di wibatihi ing dalam setengahe pira-pira jawabane Imam Burhan. La ya jusu ora wenang apa ayat aha yen ta wati sapa wong ing wong wadon wa ma'ahlan hale iku tetep sertane wong wadon fil baiti ing dalam omah sapa ahadun ana suwiji hatta tiflu sehinggone bocah as-sahiru kang cilik. Nah, di sini juga dikatakan oleh atau bisa juga ditaukiti oleh Imam Ibnu Burhan ya, dalam beberapa jawabannya beliau itu ya, tidak memperbolehkan melakukan wati atau hubungan intim, hubungan enak-enak ya, hubungan mantap-mantap dengan pasangan kita itu ada satu orang itu tidak boleh. Jadi pada intinya tidak boleh melakukan hubungan intim ada satu orang pun di dalam rumah, walaupun di situ anak yang masih kecil ya. Ida kana arikalane ono yumayyizu iku tamyiz. Nah, andai kata anaknya itu sampai sudah hampir tamyiz, katakanlah hampir balik ya. Hampir balik itu ya umurnya antara 9 tahun sampai 12 tahun ya. Itu jadi jangan sampai ada melakukan hubungan intim ketika ada anak dan anak tersebut sudah hampir balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya ta'ahalan aja wati sapa wong lanang ing wong wadon ma'amnihi sertane amane lanang minal khadimi saking jurulaten bistighraqiha sebab taneke khadim finaumi ing dalam turu wa ahlul bawadi lan utawi pondoke pira-pira desa kal ahlil muduni iku kaya pondoke pira-pira kota. Nah, di sini juga dijelaskan lagi atau kelanjutan dari Imam Ibnu Burhan ya. Tidak boleh seorang suami itu menggauli istrinya atau melakukan hubungan intim yang mana di dalam rumahnya itu ada seorang pelayan, walaupun pelayan tadi sedang dalam keadaan tidur. Berarti pembantu tadi sedang dalam keadaan tidur ya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang desa maupun orang kota ya. Nah, jadi pada dasarnya untuk melakukan hubungan intim itu hindari ada satu orang pun, itu jangan sampai ya.
Nah, di sini dijelaskan bahwa jangan sampai walaupun pembantunya itu sedang dalam keadaan tidur, itu jangan sampai melakukan hubungan intim. Nah, solusinya bagaimana? Nah, itu pasti ya. Solusinya itu seperti apa dan harus apa, ya. Maka di sini dijelaskan faman mongko utawi sapane wong aroda iku ngarepake sapa man ayatoa ing yen to wati sapa man zaujadahu ing bojo wadone man fala yakunu mongko ora ana ma'hu iku sertane man fil baiti ing dalem omah sapa ahadun wong suci. Nah, di sini juga dijelaskan ya. Jadi belum ada jawabannya nih, ya. Jawabannya itu masih ngambang. Kenapa sih tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim walaupun ada anak kecil ataupun pembantu? Itu bagaimana solusinya? Masih ngambang. Nah, di sini dijelaskan barang siapa yang ingin melakukan jima pada dasarnya jangan sampai ada satu orang pun, ya. Jangan sampai ada satu orang pun di dalam rumah tersebut. Ya. Intah wis rampung apa kol wa misluhulan utawi padane tau fi tawdihi ing dalam kitab Taudah wasyamil lan ing dalam kitab Syamil fadhahiruhu mongko utawi dhahire dawuh utawa jelase dawuh al hurmatu yaiku haram, ya. Wala yahfalan ora samar apa ma perkara utawa barang fihi kang tetep ing dalem ma minal masyaqqati nyatane ana masyaqqah walidalan karena iki la yakhfa ila akhirih. Kala wis ngendika sapa Imam Al-Khattab Anil Jazuli saking Imam Jazuli la yakadu ora parek apa kelakuan yatakhallasu iku slamet minhu saking ma sapa ahadun wong suci. Nah, jadi seperti halnya pendapat Ibnu Burhan dalam kitab Taudah dan Asyamil, ya. Secara lahiriah melakukan hubungan intim ketika ada seseorang di dalamnya itu hukumnya haram, ya. Karena di sini dijelaskan memang di dalamnya ada masyakoh. Masyakoh itu kesulitan ketika melakukan hubungan intim karena adanya orang, ya. Entah itu pembantu, entah itu anak, ya. Nah, di sini oleh karena itu Imam Al-Khitab atau Al-Khotab dari Imam Al-Jazuli hampir tidak ada yang selamat dari syikoh atau dari masyakoh tersebut atau dari masalah tersebut, ya. Jadi intinya ya jangan sampai melakukan hubungan intim dalam keadaan di rumah itu ada satu orang. Jadi memang kalau melakukan hubungan intim ya cuma suami dan istri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin tetapi nedakara wes nutur sapa Abu Abdillah rupane Abu Abdillah bin Al-Fakhar fi ba'di ajwi ba'dihi ing dalam sebagiane jawabane Abu Abdillah anannaha ing satemene oleh nyegah dalika saking mengkon-mengkon jima al-karahatu iku makruh li annal asla karena satemene asale hukum ibahatul wat'i ya iku wenange wati. Nah, tetapi di sini dijelaskan oleh Imam Abdillah ya menuturkan sebagian jawabannya, ya larangan makruh itu karena hukum asalnya adalah boleh, ya. Jadi boleh melakukan hubungan intim. Nah, ini kemungkinan sudah ada jawaban sedikit, ya. Sudah ada jawaban sedikit, ya. Boleh. Hukumnya itu tidak boleh melakukan itu karena hukumnya makruh karena adanya orang. Tapi kalau pada dasarnya hukumnya melakukan hubungan intim jima atau wati itu pada dasarnya adalah hukumnya diperbolehkan, ya. Jangan sampai tidak karena sudah halal, ya. Ya diber saja, tidak usah kelamaan. Nah, di sini dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim wa inna makuriha lan angin pastine den makruhake li anal hayaa apa wat lan angin pastine di makruhake apa wati li anal hayaa krana sak temene isin minat ini iku setengah saking tuntunane agama, ya. Kenapa sih kok dimakruhkan melakukan hubungan intim ketika ada seseorang di dalamnya? Ya karena itu adalah sebagian dari malu. Malu itu adalah sebagian dari iman, pada dasarnya seperti itu. Jadi pada kesimpulannya dari pembahasan ini adalah jangan sampai suami istri melakukan hubungan intim dalam keadaan di rumah itu ada orang, ya, entah itu anaknya ataupun pembantunya dalam keadaan sedang tidur ataupun sedang apalah, ya. Jangan sampai itu karena sangat tidak diperbolehkan, bahkan ada yang lebih ekstrim hukumnya haram, ya. Tapi di sini dijelaskan lagi hukumnya ternyata adalah makruh karena pada sesungguhnya hubungan intim itu adalah hukumnya mubah atau diperbolehkan atau sunnah bukan mubah, ya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diperbolehkan, ya. Lah solusinya bagaimana? Ya berhubungan intimlah di
berbeda tempat. Katakanlah kalau punya 2 rumah ya di rumah yang sebelahnya. Kalau memang punyanya 1 rumah ya minimal ada 2 kamar atau 3 kamar dalam rumah tersebut, sehingga tidak mengganggu aktivitas dari orang-orang lain tadi ya. Ketika anak ataupun pembantu itu sedang tidur, terganggu dengan suara desahan-desahan kita yang akan melakukan hubungan intim ataupun hubungan seksual pada pasangan kita yang sudah halal. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, dan kajian ini saya khususkan untuk kalian yang sudah menikah, baik pengantin lama ataupun pengantin yang baru ya. Semoga bisa bermanfaat dan dipraktekkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.